Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini ya, kita akan belajar sistem persamaan linear di matriks. Jadi sebelumnya kita harus ketahui dulu untuk penerapan matriks dalam aplikasi. Yang pertama, penerapannya itu di mana aja sih? Ada analisis deteksi tepi pada citra, di mana tepi adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak besar dalam jarak. Nah, di sini ada beberapa algoritma yang digunakan untuk deteksi tepi, yaitu ada Sobel, Prewitt, Robel, Kenny. Nah, ini merupakan penerapan yang ada pada matriks di aplikasi. Yang kedua ada item based correlative filtering pada rekomendasi sistem cerdas yang digunakan pada e-commerce yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pelanggan dalam memilih barang yang akan dibeli. Nah, ini juga penerapan matriks dalam aplikasinya. Ada banyak ya teman-teman. Ini matriks probabilitas, transisi juga termasuk dalam matriks dalam aplikasinya, rantai Markov di sini. Terus ada metode AHP, Analytical Hierarchy Process. Di sini menggunakan sistem pengambil keputusan yang mana nanti matriks-matriks ini digunakan dalam perhitungan SPK ini, sehingga nanti pada sistem ini dapat menghasilkan keputusan. Berikutnya ada analytical neural fuzzy. Di sini penerapan matriks dalam aplikasinya juga. Terus ada enkripsi data dan security. Terus ada pemrosesan sinyal dari analog menjadi digital. Di sini nanti ada perhitungan matriksnya lalu diterapkan dalam aplikasi. Terus sebelum masuk ke metode-metode yang nantinya metode tersebut akan kita gunakan pada pertemuan setelah ujian tengah semester, kita harus mengetahui dulu konsep-konsep perhitungan matriks lebih dahulu. Nah, ini bentuk umum pada matriks. Bentuk umum pada matriks adalah terdiri dari jumlah baris dan jumlah kolom. Yang mana jumlah baris kita simbolkan dengan huruf M, lalu jumlah kolom simbolkan dengan N. Ini adalah bentuk pada matriks yang mana memiliki ordo M kali N. Ini ya. Terus elemennya berisi diagonal A1.1, A1.2, dan seterusnya. Ini adalah elemen matriks. Berikutnya ini adalah contoh matriks A yang mana elemen 1, 2, 3 ini merupakan baris. Lalu elemen 1, 4, 1, 2, 3, 6 ini merupakan elemen yang berada di kolom. Nah, ini untuk informasinya. Jadi matriks A ini berordo 2 kali 3 karena ada baris 2, ada kolom 3. Ini baris 1, ini baris 2, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Seperti itu. Berikutnya untuk jenis-jenis matriks, teman-teman, ada jenis matriks persegi. Jenis matriks persegi ini memiliki baris dan kolom yang sama. Dapat dilihat untuk contoh matriks perseginya. Berikutnya ada matriks baris. Matriks baris yaitu terdiri dari barisnya saja. Yaitu contohnya ada matriks A, isinya yaitu elemennya 4 sama 1. Di sini adalah terdiri dari baris. Ya.
Berikutnya untuk matriks kolom adalah matriks yang terdiri di kolom saja, yaitu contohnya adalah seperti ini. Ini adalah matriks kolom. Elemennya ada 3 min 4. Ini matriks kolom. Berikutnya matriks segitiga. Matriks segitiga ada 2, teman-teman, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, ini adalah contohnya. Contoh matriks segitiga dengan elemen yang berada di bawah diagonal yang bernilai 0. Ini matriks segitiga bawah. Yang mana elemen di bawahnya ada 0 semua. Ini lalu matriks ini diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini atasnya, ini matriks segitiga atas ya teman-teman, terdiri dari elemen-elemennya yang sudah dapat dilihat oleh teman-teman, masing-masing elemen yang mana nilai nolnya berada di atas. Lalu berikutnya matriks simetris. Matriks simetris teman-teman bisa lihat yaitu matriks yang bujur sangkarnya di mana letak diagonal utamanya berfungsi sebagai transpos atau terminan. Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini A, matriks A, 2, 3, 5. Ini elemennya 2, 3, 5, 4, 8, 7. Nah, A ini adalah matriks simetris karena A ini transposnya sama dengan matriks A. 2, 4 ini ya transposnya, lalu 3, 8 yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. 5, 7. Nah, jadi baris. Kolom jadi baris. Nah, itu teman-teman adalah matriks simetris. Nah, ini adalah transpos ya. Transpos, matriks transpos ini ada ciri-cirinya. Transpos matriks kita dapat melihat berorder M kali N. Transposnya yaitu kebalikan N kali M. Di sini baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama transpos A. Baris pertama jadi yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris, maka itu transpos atau terminan. 2, 6, 4. Ini nanti baris jadi kolom. Gitu ya teman-teman, nanti tolong dicoba dulu. Berikutnya ada perkalian dengan skalar, jadi matriks dengan skalar. Jadi ketika kita, ini adalah konsepnya, jika K adalah sebuah bilangan skalar, A adalah matriks, maka penulisan perkalian tersebut yaitu K kali A. Nah, ini elemennya. Sebagai contohnya teman-teman, nanti akan ada contohnya di latihan. Ini yang sudah tadi kita review, ada baris, ada kolom ya teman-teman. Terus ini kita masuk ke contoh. Nah, ini contoh-contoh ini nanti tolong dikerjakan. Nah, operasi matriks ya, ada operasi perkalian, ada operasi dengan skalar, ada pengurangan, juga ada perkalian. Penjumlahan juga ada ya. Terus, nah ini adalah konsepnya yang mana A plus B dikalikan dengan skalar, terus matriks A min B, A kali B. Nah, ini jawabannya kalau perkalian, kalau penjumlahan kita bisa jumlahkan ini A11 ditambah dengan B11, maka hasilnya taruh sini dan seterusnya. Kalau perkalian dengan skalar, misalnya ada alfa kali matriks A, maka alfa kali matriks A yaitu alfa kali A11, kita tuliskan jawabannya di sini dan seterusnya. Ini adalah pengurangan, teman-teman bisa seperti biasa kita bisa memasukkan perkurangan tersebut ya. Terus perkalian di sini teman-teman bisa mengalihkan sebuah matriks dengan baris kali kolom ya, menggunakan persamaan
lurus belok nanti kita akan pelajari di pertemuan minggu depan. Ini hanya konsepnya terlebih dahulu. Terus nah ini untuk latihannya nanti teman-teman bisa mengerjakan. Nah, sampai jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 3. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.